Dapat betul kan? Oke, hitam-hitam apa Ki? Alah, deketin. Kayak rambut Ki, kayak rambut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kembali Caruban Misteri Channel dan juga Ki Gobong Official. Dan saat ini lagi nggak pakai kaos ini ya. Kita sekarang berada di sebuah kedung. Kalau kedung itu aliran sungai atau kubangan sungai ya, semacam gitulah. Ini posisinya ada di bawah situ. Dan tadi kita nggak merekam di awal masuk. Emang rutenya agak susah juga. Banyak ya pohon-pohon dan juga semak-semak agak belukar. Setelah kita cek lokasi dan kita surveinya tadi barusan ya. Kita nggak survei siangnya dulu atau apa ya. Langsung aja kita langsung ke lokasi. Jadi yang bikin tertarik kita sini, saya diinformasikan oleh teman kita. Dia seorang YouTuber juga, YouTuber horor. Dan dia juga seorang praktisi ya, bahwa dia kemarin sudah kesini dan menyampaikan katanya ada sebuah pusaka. Dan kita sebetulnya nggak fokus kepada pusakanya enggak ya. Artinya ada satu hal yang bikin menariknya lagi adalah dulu 15 tahun lalu kurang lebih ya. 15 tahun yang lalu ada orang mancing Yang di sini ya. Di sini termasuk ikannya banyak juga kata orang pemancing itu. Jadi pas lagi asiknya mancing, nggak tahu kenapa orang itu hilang. Ki, mungkin belah sini kamera. Iya, satunya tuh kabur gitu, memberitahu gitu, minta tolong ke orang-orang. Pas didatengin lagi Orang udah nggak ada. Iya. Dan konon nggak ketemu sampai sekarang ya. Iya, Dan kita sempat izin ada warga sini ya, karena kita juga kan menitip kendaraan di sana itu ya. Jadi berita hilang orang mancing di sini katanya begitu, sampai sekarang gak ditemuin. Dan itu sudah lama banget. Dan kalau siang hari ataupun hari tertentu ya masih banyak anak-anak muda terutama yang mancing di sini. Dan katanya ikannya besar-besar. Dan kita dapat ikan besar. Jenis boncel, gabus ya. Ikan nila semacam gitu ya. Dan di sini tempat pemancingan. Dan nanti kita sama-sama lihat di situ ada kubangan gitu, semacam kubangan yang sebagian sini masih agak kering airnya, cuma di situ tempat macam sumur lagi gitu. Makanya disebutnya kedung ya. Jadi kedung itu bisa dikatakan pusarnya berkumpul di situ. Dan Gobang udah cek ya, bahwa di situ ada kerajaan. Itu ya, kerajaan gaib lah gitu. Ya, walau alam yang jelas kita akan coba cari tahu. Oke Ki, kita langsung ke lokasi. Dulu. Oke. Oke, itu aja nih. Oh iya. Saya nggak pakai sepatu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ya. Nah, ini kedungnya di sini tuh. Kedungnya kata orang pemancing namanya kedung ini Sari. Kedung Sari ya. Kedung Sari. Jadi di sini Gobang akan deteksi. Kalau dari auranya juga udah lumayan beda ini. Ini kedungnya begini ya. Bentar kita nih situasi. Oh, Lebar kan kedungnya. iya lebar. Pusarnya di sini berarti ya. Ini pusar nih semacam kubangannya lah gitu tuh. Ya. Kalau aliran sungainya sih dari sini ke sana tuh. Dia agak panjang sana. Ya. Tapi kering. Tapi kemarin sempat hujan besar loh. Iya. Tuh, ini kayak gini. Kalau pusakanya kerasa nggak Ki? Ada ya. Penasaran juga pusaka-pusaka gitu.
Upwind channel. Ada sesuatu yang saya rasakan Ki, ada kehadiran Ki. Upwind channel. Coba saya konsentrasikan sini. Ini masalahnya nggak ada Mas Ardi ini ya untuk megang kamera. Upwind channel. Saya coba cek sebelah sini Ki, kayak ada sesuatu Ki. Upwind channel. Ini kamera gimana? Mau fokus di air atau di tangan Ki Gobang? Fokus ke air aja dulu. Upwind Soalnya saat channel. ini Ki Gobang yang fokus untuk deteksi dan Upwind channel. Ki, hitam-hitam apa Ki? Ya, Upwind channel. Dekatin. Apa ya? Upwind channel. Kayak rambut Ki, kayak rambut. Nah, saya fokus di kamera dulu Ki. Ini tenggelam lagi Ki. Upwind channel. Upwind channel. Ada. Upwind channel. Ini kalau Kang Ardi mau udah lari. Upwind channel. Dia udah menjadi sini Ki. Dia nggak nongol lagi Ki. Upwind channel. Walah, itu yang itu ya. Upwind Tapi channel. itu udah pasti jelmaan Ki. seperti kita Upwind channel. bisa jagonya ada. Udah mulai beda nih auranya. Ini udah Upwind makin channel. mendegangkan. Tadi sempat ketangkap kan? Iya tadi kena Iya, kena tadi tuh. Tapi rambut itu Ki, kepala, keras kepala. Apakah itu yang dinamakan buncul atau apa Ki? Udah sih, cuma itu hati-hati aja maksudnya. Manis. Jelmaannya. Hati-hati ya bisa jadi. Tapi Keambil. energi ini kerasa Ki. Pusakanya ada Ki, bener kata teman kita nih. Aduh. Upwind channel. Oh. Gimana Ki? Saya ngikut dulu nih, ikut seperti apa yang nanti mau dibuat. Kita media udah kita siapkan ya. Masalahnya saya harus fokus di kamera juga ya. Jangan sampai nanti kita sama-sama ritual akhirnya kita nggak dapetin rekamannya. Gimana Sok? Enaknya gimana? Saya posisi sebelah mana nih? Biar nanti saya berasanya di situ di bawah itu tuh. Mana? Yang sebelah sini. Turun ke bawah ya. Oh, berarti saya sini ya, ntar. Kita ikutin Ki Gobang. Saya di sini dah kalau gitu ya. Ntar. Aduh. Saya betulkan tripodnya dulu nih. Oke. Kira-kira gimana Ki? Ini saya kurang jelas dapat ini pencahayaan agak kurang, berarti saya atur posisi di sini. Enggak, tapi yakin sebelah situ Ki ya? Yakin sebelah sini. Ya, pasti bisa ketarik lah energinya walaupun dia di posisi mana-mana. Minyak udah di situ ya? Udah siap ya? Oh iya ya. Tadi pikir saya di kantong saya tadi itu. Kita coba mau cari tahu nih seperti apa. Teman kita kemarin gagal mendapatkan pusaka di sini. Oh, ada gobang itu biasa dikucurin itu ke airnya atau ke lokasi lah intinya, ke media dan ke kainnya. Itu kain hitam andalan gobang yang suka bantu. Ya nggak sembarang kain sih, ada sesuatu dari gurunya lah. Yang gurunya pertama adalah goib sebetulnya. Akhirnya setelah di Tapak Sewu, di pada Tapak Sewu nah ada Kang Mas Gober dan semua dididik begitu. Saya paham nih Ki Gobang pasti pengambilan di air ini. Kalau gobang biasanya kalau di jalan tanah datar digelar kainnya.
dapat Ki, aku rasa ada pasti. Ini saat ini saya berusaha tenang. Dapat nah, betul kan? Nah, Saya berusaha tenang posisi saya ini karena berbatu-batu di sini. Mencoba konstankan posisi kamera nih biar nggak banyak gerak. Apa Ki? Badik pasti dah. iya balik. Kayak badik udah keciri dah. Coba Ki. Taruhnya jalannya Sini Ki. Pegangannya, sorry. Ini pegang. Oke. boleh. Jatuh. Sebelah sini. Ini batu-batuannya anu banget. Nah, sini aja nih. Aduh, ini kabel. Aduh. Oke. Sorry nih, gerak-gerak nyangkut kabel. Barangnya. Wangi banget nih tadi. Minyak ini perasaan nggak sewangi ini loh Ki tadi. Saking lamanya di dalam air itu sampai korosi gini. Dari bentuk udah kelihatan Iya. badik. Coba dekatin lagi. Panas ya? Agak hangat. Iya. Perpindahan dimensi alam ya. Dimensi goib ke dimensi zahir ya. Ini lihat aja tuh rusak sampai banget ya. Iya, sampai habis gitu tuh. Karena termakan alam ya. Iya. Ntar ini saya pakai lighting dulu biar teman-teman bisa ngelihat jelas. Saya tambah dari pencahayaan ini. Oke. Oh. Ya, detailnya seperti ini. Berkarat. Korosi. Oke. Saya kembalikan lagi cahaya. Oke, berarti duduk situ. Saya atur posisi sini. Sambil menceritakan sesuatu hal. Atau Ki Gobang di sana Ki biar enak ya. Gimana? Itu di sebelah sana tuh. Ini batu ini. Batu itu kita ngobrol situ dah. Jadi tripod kita sini. Ini mohon maaf kalau tadi saya banyak bergerak-gerak. Posisi ya karena areanya seperti ini. Tuh, berbatuan. Ya. Tapi kita nanti harus kirim doa juga Ki yang ada di sini Ki. Buat di sini juga itu. Karena Yang korban yang itu tuh. artinya kita harus menghormati yang ada di sini. Entah gimana lah, karena ada pusaka yang kita ambil loh. Kita atur lagi di sini. Oke, udah konstan dia. Jadi rasa penasaran saya dan Ki Gobang terjawab sudah ya. Dan kawan kita yang memberitahu di sini yang kemarin gagal mendapatkan pusaka karena dia emang tujuannya mau ngambil pusaka walaupun belum tahu jenis bentuknya ya. Tapi gagal memang karena kemarin hujan besar, jadi rupanya terganggu hujan, jadi nggak konsentrasi dan gagal, lalu memberitahu ke saya begitu. Setelah kita telusuri ternyata ada berita lain mengenai hilangnya orang yang mancing kan gitu. Jadi kedung ini ataupun pusat si air ya, sungai berkumpul sini, walaupun di sana ada aliran lagi ke sana ya, tapi ini yang namanya kedung. Di antara aliran sungai ada aliran sungai, sebegitu lah, kurang kotor. Ada bagian tengah-tengah yang bagian yang dalam, yaitu disebutnya kedung ya gitu ya. Makanya airnya kan nampung situ enggak keluar semua. Yang dinamakan Kedung Sari ini kita belum tahu kenapa disebut Kedung Sari, awal mulanya kita belum tahu. Tadi ada penampakan yang jelas tadi kepala itu rambut. Kalau saya prediksi umumnya disebutnya buncul ya, seperti orang tua kita dulu lah. Dan kita juga akan kirimkan doa untuk yang di sini kan, Korban semua. yang bukan hanya korban aja tapi makhluk gaib di sini, karena di sini ada kerajaan gaib bertumbuhnya di sini. Jadi untuk anak-anak ataupun apa, ini nggak baik untuk tempat berenang atau bermain-main air di sini. Ya itu godaannya kan, ya itu jadi ikannya banyak gede-gede, jadi membuat kepikat orang kan, wah. Apalagi yang hobi bener-bener memancing kan, wah ikannya gede-gede, wah nggak mikirin bahaya gimana, nggak, nomor 2 yang penting itu ikan didapatkan, padahal itu kan di budaya. Nah gitu ini. Dan ini aliran sungai ini ternyata nyambung ke aliran sungai yang sana, yang dekat Basifa itu.
yang tempo hari Kali 2 anak Pacit. kali Pacit. Nah, Iya. itu berarti sekitar 4 bulan lalu 3 anak yang bermain berenang dan konon menemukan ada yang mancing katanya. Orang mancing tersebut menyuruh suruh anak-anak berenang sebelah sana. Akhirnya terjadi sebuah tragedi, salah satu anak tenggelam. Lalu ada temannya lagi menolong yang tenggelam. Tetapi yang menolong itu tenggelam. Nah, itu beritanya sudah ada dan saya sempat punya videonya, kiriman dari teman. Jadi yang menolong itu meninggal. Yang sempat ditolong itu hidup. Dan warga sekitar sebetulnya dekat-dekat perumahan ya sebetulnya. Hanya saja mungkin lupa ataupun bagaimana reaksi untuk pertolongan pertama gitu, untuk CPR ya. CPR itu napas buatan atau apa. Karena saya lihat di video itu ada yang merekam ya. Cara CPR-nya itu kurang baik, artinya bukan pada yang aturan CPR. Kan kita harus meniupkan napas ke mulutnya lalu menekan bagian dada begini kan. Di samping mengeluarkan air yang masuk ke paru-parunya. Nah, intinya ada kesalahan lah. Tapi walau alam lah, itu tapi sudah bagian dari takdir juga, anak tersebut meninggal. Dan anak yang selamat itu mengatakan orang yang mancing yang menyuruh itu tuh tidak ada. Itu tidak melihat. Jadi diperkirakan itu perwujudan gaib ya. Gobang udah katakan yang namanya makhluk itu kan bisa berubah-ubah. Nah, manusia gini-gini ya. Dia bisa jadi kucing, dia bisa jadi hewan apapun ya. Jadi bisa macam-macam bentuk. Nah, itu secara logika udah kalau logika kita mengarahnya memang itu mistik ya, artinya ke hal yang gaib ya. Karena 2 anak yang selamat tadi mengatakan jelas ada yang mancing tapi menyuruh ke bagian tengah sampai akhirnya tragedi meninggal kan. Tapi kalau logikanya orang itu betul-betul manusia, yang mancing tadi menolong anak yang tenggelam tadi sepatutnya. Dan nggak boleh juga dia masa ngasih tahu ke sana yang tengah-tengah, diarahkan kita, gitu iya, kan, diarahkan. Itu mengarahkan ke yang tengah, secara logika aja itu kan udah yang namanya jadi anak kecil nggak tahu kan itu. Dan jarak dari Kedung Sari ini ke lokasi apa Kali Pacit itu jaraknya sekitar ada 1,5 kilo ya, 1,5 kilo dan sambungannya dari sini. Nah, kalau di sini saya prediksi memang justru energi lebih kuat daripada Kali Pacit. Yang awalnya kami pun ingin mengeksplor di Kali Pacit, tetapi kita hentikan. Berhubung tempat itu sudah mau dijadikan tempat wisata alam, karena memang batu-batu cadasnya itu bagus itu untuk bermain air atau apa. Dan juga pernah diadakan event yang disebutnya Jaga Kali. Jaga Kali itu ya event seni budaya itu pernah diadakan sana. Jadi kalau kita eksplor di sana, khawatirnya mendapatkan kesan yang gimana akhirnya dia merugikan pihak Pemda nih, terutama kecamatan dan kelurahan setempat, karena sudah berusaha untuk menjadikan tempat wisata. Kalau kita ungkap tentang mistiknya, khawatir nanti orang-orang takut ya kan untuk datang ke sana. Nanti takutnya asumsi yang enggak ditambah yang belum lama 4 bulan yang lalu terjadi tragedi anak kecil yang meninggal di sana. Oke, tapi yang jelas kita nih utama kita kemari, kita ulangi lagi Ki ya, biar paham bahwasanya saya dan Ki Gobang sudah berhasil mendapatkan sebuah pusaka. Kalau saya sebagai kolektor pusaka, ini disebutnya badik ya. Jadi masih kategorinya badik Cirebon ya, atau badik Trusmi. Yang saya ketahui dari jenisnya, hanya saja mungkin karena terpendam lama di air ataupun di dalam lumpur sini, jadi termakan usia, terkorosi ya. Hanya saja kalau Gobang dia menarik energi sebuah pusaka dan menzahirkan, karena memang satu dia punya media kain yang diberikan oleh gurunya ya. Guru pertamanya itu ada yang gaib sebelumnya itu, dan akhirnya dibimbing disempurnakan di Padepokan Tapak Sewu. Kain ini selalu ikut terus Ki Gobang. Dia biasanya ya mungkin ada beberapa sesi video yang lalu Ki Gobang selalu menggunakan kain hitam ini. Dan kemunculannya ini memang tadi sempat maksa ya, sempat dipaksa. Artinya saya tahu Ki Gobang memaksa narik dan alhamdulillah zahir. Tapi kalau saya untuk sebuah pusaka ini lebih baik nanti saya akan jamas ini dicuci
direndam dengan air kelapa yang sudah basi dan juga air jeruk ya atau limau untuk mengelepaskan karat. Lalu bersihkan karatnya lah. Lalu saya simpan baik-baik karena ini sebuah peninggalan budaya sejarah nenek moyang dahulu. Urusan kodam itu nomor 16. Saya hanya ini menyelamatkan sisa sejarah ya. Nenek moyang kita dulu pernah membuat sebuah pusaka, dan saya tahu ini pusaka ini nggak sembarang pusaka ya, ada sesuatu ya, tapi kita akan coba stabilkan yang sekiranya jadi pusaka yang untuk bisa dijadikan pengetahuan nanti generasi mendatang bahwa ini adalah jenis badik trusmi atau badik Sirbonan. Kita lupa coba kirim doa dulu Ki, merasa ada sesuatu. Alhamdulillah. La haula wala quwwata illa billah. Allah. Allahumma adkhil fi Sulaiman wa masyriqi wa jibbu wa wa salamat tasliman tasliman jalaluhu ya malaka iblis wa syaitana fi sulamati wa tabaraka wa Sulaiman amin. Ya, kirimin Fatihah buat yang ada di sini semua, yang ada di sini semua, penghuni yang ada di sini semua, makhluk gaib yang ada di sini semua, penghuni ataupun penguasa kerajaan gaib yang ada di sini. Saya kirimkan Al-Fatihah untuk kalian semua, dan untuk semuanya yang bawa rekso, yang mbah ataupun siapapun. Saya menangkap sinyal ada sebuah benda jenis batu. Saya teruskan lagi, saya kirim Al-Fatihah di sini untuk semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Jenisnya batu di sebelah kanan saya, entah mustika atau apa, tapi ada sebuah suara, nggak ada rupa. Biarkan dia ada di sini. Dia ini penjaga alam. Dalam arti dia memang benda semacam mustika, tetapi nggak boleh diambil kalau yang itu. Kalau diambil akan menimbulkan bencana, khawatir longsor atau apa. Jadi kita juga punya etika, nggak selalunya pusaka itu ataupun benda apa kita ambil. Iya, jangan sembrono, jangan main ambil-ambil. Itu rupanya binatang atau apa ya? Iya. Karena posisi cahaya di sini loh, jadi kita nggak tahu sama kata-kata binatang mungkin ya. Kita juga punya tata krama, saya ataupun Ki Gobang yang biasa mengambil benda-benda seperti ini. Sebetulnya di kawasan Nusantara ini banyak. Tapi nggak semua bisa diambil kan. Maksudnya biarkan dia hidup di alam. Karena patut diketahui ada juga leluhur kita dahulu itu justru menanam pusaka itu untuk menahan longsor tanah agar tidak meruntuh kepada perumahan masyarakat. Entah untuk yang mustika kah, entah batu atau apa, itu ada tujuan masing-masing dahulu. Makanya nggak semudah itu kami ini ataupun Ki Gobang ini mendapatkan pusaka gitu. Kesannya kayaknya sakti banget deh dapetin gitu. Ya memang kita mempelajari itu ya untuk hal-hal gitu, dan memang ada seperti ini yang kita dapatkan seperti ini, bahwa ilmu itu ada. Karena walaupun susah dinalar oleh logika ya memang begitu. Oke, kita nggak perlu lama-lama lagi dan kita harus segera kembali lagi. Walaupun sayang banget Kang Hardi nggak bisa ikut, mudah-mudahan apa yang kita dapatkan. Makanya kalau Kang Hardi ikut pas tadi sesi tadi lompat itu nggak ngerekam dia langsung lari lagi gitu. Yang kayak kemarin ya saya lihat tuh. Saya kemarin saya nggak ikut karena kesibukan kerja ya. Ya itulah Kang Hardi, kata saya udah ya itu. Oke, kita tutup aja dulu lah. Udah waktu juga nih, udah gerimis nih. Kita mohon dukungannya ya, like, comment,
subscribe pasti ya untuk Caruban Misteri Channel dan juga Kikobang Official, agar kita nih lebih semangat lagi dalam dunia inilah gitu. Jadi kita selalu menyempatkan setiap aktivitas kita di malam hari ini, kita sempatkan untuk merekam ya, dalam dunia-dunia seperti yang sekiranya ataupun segala sesuatu yang bisa bermanfaat, yang nggak tahu jadi tahu, ataupun apalah, jadi ya biar sama-sama tahu lah gitu. Dan sebenarnya saya masih belum tenang ya, artinya masih ada reaksi-reaksi suara, energi-energi yang masih kerasa, tapi ya sudah kita abaikan. Dan nggak mungkin kita terus explore lagi, kayaknya nggak mungkin. Dan memang ada sesuatu yang kita harus cepat keluar. Wabillahi walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita disuruh segera untuk meninggalkan tempat ini. Ada yang ngasih tahu. Ini gimana? Taruh di biar saya pegang kamera lagi. Oke. Sekarang kali nongol lagi. Coba. Aduh kan mau jatuh. Tuh. Tadi di sini ya posisinya. Kedung Sari. Oke. Yang ada di sini semua. Assalamualaikum. Terima kasih.